Shalom. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah, kami kembali menjumpai Ibu Bapak dan Saudara di mana saja berada melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk dapat mengerti apa pesan firman Tuhan bagi kami. Roh Kudus-Mu juga memampukan hamba-Mu untuk dapat menjelaskannya. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berfirman-Lah. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca malam ini. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai ayat 16, firman Tuhan. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel.
juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, tema renungan harian kita malam ini, Tuhan menghendaki kesetiaan. Ada ungkapan jodoh di tangan Tuhan. Ada benarnya ungkapan ini karena cinta tidak dapat dipaksakan. Namun tidak seluruhnya benar, karena sesungguhnya cinta juga dapat diperjuangkan. Banyak kakek atau nenek kita yang menikah tanpa didasari dengan cinta. Namun keluarga mereka langgeng karena dari waktu ke waktu cinta dalam keluarga diperjuangkan. Dalam Kejadian pasal 29 sampai pasal 32, kita bisa belajar dari sosok Yakub dan Rahel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini bukan terutama berbicara soal kawin karena perbedaan etnis, tetapi soal kesetiaan pada warisan janji dan keyakinan nenek moyang. Bukan terutama larangan beristrikan dari etnis lain, tetapi tentang kenajisan tempat kudus karena Allah asing yang dibawa oleh istri-istri mereka yang berlatar belakang etnis yang lain itu. Ayat yang ke-11 bacaan kita. Ada sejarah mereka yang buram karena salah pilih istri dari etnis dan agama lain. Kesalahan memilih telah membawa malapetaka besar bagi umat Israel. Raja Daud, Salomo, Ahaz, dan lain-lain jatuh ke dalam pencampuran agama, sinkritisme, melalui kepercayaan yang dianut dan dibawa oleh istri-istri mereka ke dalam istana. Dan akibatnya membangkitkan kecemburuan dan kemarahan Allah Israel. Lengkap sudah perlawanan Israel menajiskan tempat kudus, melanggar fatwa nenek moyang, menceraikan istri dan menikahi perempuan kafir. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jodoh di tangannya. Namun dia memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Sebab itu pilihlah pasangan yang tepat. Kecuali kalau kita mau disebut sebagai orang yang tidak setia, berkhianat kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga besar, dan kepada keluarga Allah. Salah pilih pasangan hidup, kita akan menyesal seumur hidup. Di tengah pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah di berbagai tempat di negara kita, saat sekarang ini, salah memilih dalam proses pilkada juga akan membawa penyesalan kepada kita selama 5 tahun ke depan. Tetapi yang lebih parah lagi adalah ketika kita salah memilih juru selamat, maka penyesalan kita untuk selama-lamanya. Sebab itu Tuhan menghendaki kita setia kepadanya. Kita setia di tengah keluarga kita. Roh Kudus menolong kita. Amin.
Syukur kepadamu Tuhan, bahwa malam hari ini Tuhan mengizinkan kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga, memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tertanam baik dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih juga Engkau memungkinkan kami bersama-sama dalam melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini secara khusus boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia lewat hari ulang tahun kelahiran. Nathaniel Pasang Sulo, Arse Boli Patasik, Regina Masarang, Bapak Paulus Bonga Tandibua, dan Bapak Musa Paborong. Terima kasih Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan setahun telah berlalu. Sertai dan lindungilah juga mereka Tuhan dalam kehidupan mereka untuk tahun yang baru ke depan ini. Sehingga dari waktu ke waktu berkat-Mu akan terus mereka nikmati. Nama Tuhan selalu dipuji, dimuliakan. Juga bersama dengan beberapa keluarga, secara khusus Tuhan, keluarga Bapak Paulus Ermalino dan Ibu Naomi Lumanto. Terima kasih Tuhan boleh menyertai mereka dalam kehidupan rumah tangga setahun lagi. Kami sungguh percaya bahwa dengan segala keadaan, suka duka, mereka boleh lalui sepanjang setahun yang telah berlalu. Itu karena kemurahan kasih Tuhan bagi mereka. Harapan kami juga bahwa setahun ke depan ini, Tuhan juga lah yang akan menyertai mereka dalam hidup rumah tangga mereka. Ya Bapa di surga, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati dalam rumah tangga mereka, usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Anak-anak yang Engkau karuniakan kepada mereka dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam menuntut ilmu dari TK sampai perguruan tinggi. Terima kasih Engkau menyertai mereka dalam mengikuti semester yang baru saja mereka lalui. Kiranya apa yang telah mereka kerjakan itu akan senantiasa membawa sukacita bagi kami, dan mereka boleh meraih cita dan masa depan mereka dalam hikmat dan kasih Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan, anak-anak jemaat-Mu yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Mendoakan mereka yang sementara mencari pasangan hidup. Juga mendoakan setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, teguhkanlah iman mereka. Mampukan, kuatkanlah mereka untuk melalui semua itu di bawah perlindungan dan kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, mendoakan juga suami atau istri atau anak-anak mereka yang terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena tugas, yang terpisah oleh karena perjuangan menuntut ilmu. Di mana saja mereka berada, Tuhan pelihara dan berkatilah. Kami mendoakan anggota jemaat-Mu Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit atau di tempat yang lain. Tuhan berkati setiap perawatan yang mereka terima. Dengan cara Tuhan, dengan kuasa Tuhan, mereka disembuhkan. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, yang berduka cita oleh karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, hiburkan dan kuatkanlah mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu. Khususnya persiapan-persiapan perayaan Natal. Berkati seluruh majelis gereja-Mu Tuhan. Berkati seluruh anggota jemaat, sehingga bersama-sama boleh bersuka cita merayakan Natal pada tahun ini.
di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan oleh karena pandemi COVID-19. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua Diaken, dan semua pengerja gereja boleh bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, kami pun mendoakan saudara-saudara kami, di mana saja berada, yang juga mengikuti ibadah ini. Tuhan berkatilah. Syukur kepadamu Tuhan, hari ini di berbagai tempat, khususnya kami yang ada di Balikpapan, dalam menyalurkan aspirasi kami melalui proses pilkada. Kiranya semua bisa berlangsung dengan aman dan damai. Dan siapapun yang Tuhan kehendaki untuk terpilih memimpin, Tuhan sertai dan lindungilah mereka. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk situasi keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Kami terus mendoakan pemerintah kami, mendoakan aparat keamanan, TNI dan Polri. Kiranya mereka terus dimampukan untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah negeri dan bangsa kami. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk situasi pandemi yang masih kami hadapi. Oh Tuhan, pengharapan kami kepadamu, suatu waktu pandemi ini boleh berlalu. Ya Bapa di surga, sepanjang malam hari ini, kehidupan kami serahkan kepadamu. Tuhan sertai dan lindungilah kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami, ampunkan dosa kami, dengarkan kami yang berdoa, namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Saudara, terima kasih, syukur kepada Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami menyampaikan selamat beristirahat, selamat malam untuk kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.